Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran kearsipan hari ini kita akan membahas tentang surat menyurat. Sebelum itu, saya ingin mengulas kembali materi sebelumnya. Materi yang pertama kita pelajari dulu yaitu arsip dan kearsipan. Semoga kita semua masih ingat apa itu arsip, apa itu kearsipan, kemudian hal-hal mengenai kearsipan, daur hidupnya bagaimana, kemudian masalah-masalah yang timbul itu apa saja dan bagaimana cara mengatasinya. Kemudian kita juga membahas sedikit tentang norma, standar, prosedur, dan kaidah kearsipan. Termasuk di dalamnya adalah kriteria sebagai pegawai arsip atau arsiparis. Kemudian di materi sebelumnya kita sudah bukan membahas ya, kalian sudah mempelajari tentang peralatan dan perlengkapan pendukung kegiatan kearsipan. Itu semuanya bisa dipelajari di buku. Untuk bisa memegang bendanya, kalian mungkin harus menunggu pandemi ini selesai, insya Allah segera, amin. Kita akan belajar bagaimana cara menggunakannya secara langsung. Untuk sekarang masih teori dulu. Nah, hari ini kita akan membahas penanganan surat masuk. Mungkin di antara kalian ada yang bertanya, mengapa kita belajar surat masuk? Bukankah kearsipan itu membahas tentang bagaimana kita menyimpan sebuah arsip? Gini deh, jadi sebelum kita menyimpan surat atau arsip, kita harus mengetahui apa itu surat dulu. Surat merupakan sarana komunikasi yang sangat penting bagi sebuah organisasi atau kantor. Tidak hanya berupa lembaran atau kalau sekarang itu sudah maju, sudah menggunakan teknologi, biasanya menggunakan email atau telegram. Informasi yang termuat di dalam surat sangat berpengaruh terhadap jalannya aktivitas sebuah organisasi atau kantor. Bahkan, besar kecilnya suatu kantor dapat dilihat dari besar kecilnya arus surat. Jadi, semakin banyak surat yang masuk, biasanya perusahaan tersebut bisa dikatakan besar. Karena mungkin surat masuk tersebut adalah pesanan. Surat masuk tersebut adalah kerjasama. Jadi, hubungan antara kantor dengan pihak eksternal atau pihak luar kantor itu semakin banyak, maka bisa dikatakan perusahaan itu bisa dikatakan sebagai perusahaan yang besar seperti itu. Dikarenakan sangat penting, maka kita harus belajar untuk mengurus surat dengan baik agar tidak rusak atau hilang. Sebelum diarsipkan, kita harus mengurusnya dengan baik. Ada, kalau biasanya kalian mungkin ya mendapatkan surat undangan, tiba-tiba di hari acara, loh undangannya mau nang di gitu kan, pernah seperti itu. Mungkin sudah kena tumpahan lodeh, mungkin sudah disobek adiknya kan kayak gitu. Nah, hari ini kita belajar agar penanganan surat itu tidak dapat dilakukan sembarangan, karena surat di kantor dengan surat di rumah itu pasti beda. Mengurus surat perlu didasarkan dengan ilmu tentang cara penanganan surat. Oleh karena itu, kita harus bersungguh-sungguh untuk mempelajari tentang surat masuk ini. Apabila kita tidak menangani surat dengan baik, yaitu surat masuk, maka surat atau informasinya bisa hilang, kantor menjadi tidak rapi, dan surat tersebut sulit untuk ditemukan kembali. Sedangkan manfaat penanganan surat masuk dengan baik, yang pertama, surat tercatat dengan baik. Kemudian prosedur penanganan surat jelas, sehingga ketika pimpinan atau yang berkepentingan itu mencari surat atau ingin melacak surat itu sedang diproses di mana, maka akan lebih mudah. Kemudian surat tersimpan dengan baik dan mudah untuk ditemukan kembali. Dan yang terakhir, rahasia maksudnya itu informasi di dalam surat itu terjaga dengan baik. Materi dalam penanganan surat masuk ini cukup banyak. Sebenarnya hanya dua, yaitu penanganan surat masuk dengan sistem buku agenda maupun dengan sistem kartu kendali.
Tapi sebelum kita mempelajari tentang sistem buku agenda dan sistem kartu kendali, kita harus tahu apa itu surat, kemudian jenis-jenis surat, ada surat rahasia, ada surat biasa, ada surat penting. Itu bisa kalian baca di buku LKS kalian di halaman 36 sampai dengan halaman 41. Itu silahkan dipelajari sendiri. Nah, di sini saya akan langsung menjelaskan tentang penanganan surat masuk dengan sistem buku agenda dan sistem kartu kendali. Sebelum kita melakukan penanganan surat masuk maupun surat keluar, maka kita harus menyiapkan peralatan dan perlengkapan. Apa saja? Yang pertama, kita menyiapkan bagi surat atau bisa dikatakan atau bisa disebut tray. Apa itu? Alat yang kita gunakan sebagai tempat berkas surat yang ada. Kemudian, kita menyiapkan buku agenda surat masuk maupun surat keluar. Untuk gambarannya, kita bisa lihat di LKS halaman 42. Di situ ada jenis-jenis buku agenda. Ada buku agenda berpasangan maupun ada buku agenda tunggal. Kalau tunggal, maka surat masuk dan surat keluar itu di tabel yang sama. Sedangkan jika itu berpasangan, maka ada buku agenda masuk dan ada buku agenda keluar, seperti itu. Selanjutnya, jika kita menggunakan sistem kartu kendali, maka kita harus menyiapkan kartu kendali. Penggambaran tentang kartu kendali itu ada di halaman 46 LKS. Biasanya kartu kendali itu ada 3 lembar. 3 lembar ini ada tempatnya masing-masing. Nanti saya jelaskan langsung pada saat proses penanganannya. Selanjutnya ada sekretaris desk file. Apa itu? Ordner. Ordner sudah kalian pahami ya di materi sebelumnya. Ordner dengan kode jenis klasifikasi pekerjaan tertentu. Kemudian ada alat tulis, misalnya pensil, ballpoint, penggaris, kertas, penjepit kertas, dan lain-lain. Ada juga stapler. Kemudian yang keenam, ada kertas polos, kertas berkepala surat atau yang ada kopnya. Kemudian juga ada amplop. Yang ketujuh ada letter opener atau mesin pembuka. Ini bisa diganti dengan cutter atau kita pakai stapler. Di belakang stapler itu biasanya ada letter opener. Selanjutnya ada stempel. Stempel ini bervariasi. Itu biasanya ada yang tanggal, kemudian ada yang stempel untuk misalkan ditujukan kepada siapa gitu. Kemudian ada formulir tanda terima atau buku ekspedisi. Dan yang terakhir ada lembar disposisi. Lembar disposisi adalah lembar untuk mencatat transaksi dari pimpinan berkaitan dengan proses tindak lanjut. Nah, untuk lembar disposisi itu juga bisa kalian lihat gambarannya di halaman 45. Di situ ada kolom-kolomnya, termasuk ada instruksi atau informasi. Nah, ini yang menuliskan biasanya pimpinan, kemudian nanti dilakukan oleh pelaksana, seperti itu. Oke, jadi sekarang kita akan membahas tentang prosedur penanganan surat masuk sistem buku agenda. Kalian perlu tahu dulu surat masuk itu apa. Surat masuk adalah surat yang kita terima atau yang diterima oleh suatu organisasi atau instansi yang berasal dari seseorang ataupun organisasi lain. Pertama, yaitu penerimaan surat. Penerima surat dilakukan oleh petugas penerima surat, biasanya berada pada bagian depan kantor, front office atau kita nyebutnya resepsionis. Dapat juga satpam kantor. Kemudian untuk di kantor skala kecil, biasanya resepsionis mengelola surat dari surat masuk hingga penyimpanan. Tugas penerima surat yaitu mengumpulkan setiap surat masuk, meneliti ketepatan alamat, dan menandatangani bukti penerimaan surat yang diberikan oleh kurir atau petugas pos. Kemudian menyerahkan kepada bagian tata usaha atau administrasi. Jadi, orang yang pertama melakukan kegiatan penanganan surat adalah resepsionis. Setelah surat diterima oleh resepsionis, kemudian diserahkan kepada
tata usaha atau administrasi. Selanjutnya, surat tersebut dipisah-pisahkan atau dikelompokkan menurut jenis, bisa itu biasa, penting, rahasia, dan pribadi. Apabila surat yang diterima merupakan surat pribadi yang ditujukan untuk perseorangan, surat dapat langsung diberikan kepada yang bersangkutan. Sedangkan surat yang termasuk surat dinas akan diproses lebih lanjut dengan proses yang berbeda. Kegiatan selanjutnya yaitu pencatatan surat. Pencatatan surat perlu dilakukan untuk mengetahui banyaknya surat masuk setiap hari atau setiap minggu, setiap bulan, bahkan setiap tahun. Selain itu, pencatatan surat juga memudahkan penyimpanan dan penemuan kembali surat. Pencatatan surat masuk dilakukan dengan menggunakan buku agenda. Langkah awal yang dilakukan petugas pencatat surat masuk adalah membuka surat, kemudian membaca isi surat tersebut untuk mengetahui apakah surat tersebut merupakan surat dinas biasa, kemudian surat dinas penting atau rahasia. Apabila surat tersebut merupakan surat rahasia, petugas tidak boleh membuka surat lagi. Biasanya amplopnya itu ada dua, jadi ada alamat yang dituju, kemudian ada tulisan rahasia, maka yang di dalam amplop yang kedua itu tidak boleh dibuka. Kecuali jika sudah diberi izin oleh pimpinan. Surat langsung diberikan kepada alamat yang dituju dalam keadaan tertutup. Jadi langsung amplopnya langsung diberikan kepada alamat yang dituju dalam keadaan tertutup. Kemudian kalian bisa membaca lagi tentang kolom buku agenda. Di situ biasanya terdiri dari nomor, tanggal, kemudian M atau K kalau itu agenda tunggal, atau kalau misalkan itu surat masuk biasanya terima dari, kalau itu surat keluar biasanya dikirim kepada. Kemudian ada tanggal surat, nomor surat, kemudian ada isi ringkas, berapa lampiran, kode, keterangan, dan lain-lain, mengikuti kebijakan dari perusahaan. Kegiatan selanjutnya yaitu pengarahan surat, merupakan penentuan siapa saja yang akan memproses surat berkaitan dengan isi surat tersebut. Pengarah surat adalah pimpinan organisasi, karena pimpinanlah yang bertanggung jawab terhadap penanganan surat. Jadi, setelah dicatat di buku agenda, surat diberikan kepada pimpinan, bisa melalui sekretaris kalau di perusahaan besar. Kalau di perusahaan kecil biasanya langsung diberikan kepada pimpinan. Nah, biasanya pimpinan itu menerima surat beserta lembar disposisi dari pencatat surat. Surat diteliti kebenarannya, kemudian pimpinan menulis instruksi pada lembar disposisi dan menuliskan siapa yang harus memproses surat tersebut. Lembar disposisi adalah lembar isian untuk mencatat instruksi dari pimpinan berkaitan dengan proses tindak lanjut terhadap surat yang diterima. Contohnya bisa kalian lihat di halaman 45 di LKS. Setelah pimpinan menuliskan instruksinya di lembar disposisi, surat beserta lembar disposisi selanjutnya diberikan kepada yang ditunjuk oleh pimpinan yang tertulis di lembar disposisi tadi. Apabila orang yang ditunjuk lebih dari satu, surat tersebut diperbanyak, sehingga setiap orang itu punya salinannya. Ketika surat tersebut diberikan kepada orang yang telah ditunjuk, penerima surat harus menandatangani bukti penerimaan di buku ekspedisi intern. Jadi agar kita tahu surat itu saat ini diproses di mana, pelaksananya siapa, jadi kita bisa melacak surat. Nah, setelah surat selesai diproses, maka surat yang asli diberikan kepada tata usaha untuk disimpan dengan menggunakan sistem penyimpanan tertentu. Bisa itu sistem nomor, sistem abjad, sistem subjek, sistem wilayah, ataupun sistem tanggal. Nah, penggunaan sistem ini tergantung dari pemilihan perusahaan, fleksibelnya pakai yang mana. Jadi, prosedur penanganan surat masuk itu dimulai dari penerimaan surat, kemudian penyortiran surat, pencatatan surat, pengarahan surat, penyampaian surat, dan penyimpanan surat. Sebelumnya, kita telah mempelajari surat masuk menggunakan sistem buku agenda. Kali ini kita akan belajar menggunakan sistem kartu kendali.
Penggunaan sistem kartu kendali saat ini itu banyak diterapkan di berbagai instansi, baik di pemerintahan maupun di swasta. Karena kita melihat dari keuntungannya, lebih efisien untuk digunakan, kemudian dapat membedakan sifat surat penting, biasa, dan rahasia, kemudian dapat menghilangkan catatan yang berulang, memudahkan lacak lokasi surat yang sedang dalam proses, memudahkan dalam penyusunan arsip, dan memudahkan inventarisasi dan penilaian arsip. Ini adalah beberapa istilah yang harus kita pahami sebelum mempelajari sebelum mempelajari penanganan surat masuk sistem kartu kendali prosedurnya. Yang pertama ada surat biasa. Surat biasa itu adalah surat rutin, surat yang isinya tidak mengikat, tidak memerlukan tindak lanjut, dan apabila surat tersebut hilang, informasinya dapat diperoleh dari sumber lain, sehingga tidak akan menimbulkan kesulitan bagi instansi yang bersangkutan. Kemudian untuk yang kedua yaitu surat penting. Surat penting adalah surat yang isinya mengikat atau tidak dapat di surat lain, memerlukan tindak lanjut, menyangkut masalah kebijakan, dan apabila terlambat atau hilang dapat merugikan perusahaan karena tidak dapat diganti dengan surat lain. Yang ketiga ada surat rahasia. Surat rahasia ialah surat yang isi dan sifatnya perlu perlindungan. Karena jika surat bocor akan memberikan dampak kerugian besar bagi perusahaan dan menyulitkan operasional perusahaan. Surat rahasia biasanya bersampul lebih dari satu, dan pada sampul surat terdapat kode RHS atau SRHS. Untuk yang keempat, unit kearsipan. Unit kearsipan yaitu satuan kerja yang mempunyai tugas pokok mengelola arsip. Unit kearsipan itu terdiri dari penerima, pencatat, penata, dan penyimpanan surat. Ada unit pengolah. Unit pengolah yakni satuan kerja yang melaksanakan salah satu fungsi organisasi. Yang keenam ada tata usaha unit pengolah. Tata usaha unit pengolah itu adalah unsur unit pengolah yang selain melaksanakan tugas ketatausahaan juga mengelola kearsipan unitnya sendiri. Kemudian ada pengolah surat. Pengolah surat itu petugas yang berada di unit pengolah yang bertugas mengolah, memproses, atau melaksanakan instruksi sesuai isi surat. Kalau di buku agenda maksudnya itu penerima suratnya tadi. Kemudian ada lembar pengantar. Lembar pengantar itu adalah lembar untuk menuliskan surat rutin dan surat rahasia, baik surat masuk maupun surat keluar, sebagai pengganti buku ekspedisi intern dan ekstern. Sekarang kita akan membahas prosedur penanganan surat masuk penting dengan sistem kartu kendali. Prosesnya yang pertama yaitu surat diterima oleh penerima surat. Kemudian penerima surat menyerahkan kepada pencatat surat untuk mencatat dalam kartu kendali rangkap 3. Kemudian, surat beserta kartu kendali diberikan kepada pengarah surat. Di sini, pengarah surat mengadakan pemeriksaan apakah pengisian kolom-kolom tersebut sudah benar. Kemudian, pengarah surat menyimpan KK1 sebagai kontrol dan menyerahkan surat beserta KK2 dan KK3 kepada unit pengolah melalui TU atau sekretaris. TU unit pengolah memberi paraf pada kolom pengolah di kartu kendali, kemudian menyerahkan surat, kartu kendali 3, dan lembar disposisi 1 dan 2 kepada pimpinan. Selanjutnya, pimpinan mengisi lembar disposisi dan mengembalikan surat, kartu kendali 3, lembar disposisi 1 dan 2 kepada TU unit pengolah. Setelah itu, kartu kendali 3 dan lembar disposisi 2 disimpan, sementara surat dan lembar disposisi 1 diserahkan kepada pelaksana sesuai disposisi pimpinan. TU unit mengolah kemudian mengembalikan KK2 kepada pengarah surat untuk selanjutnya diteruskan ke penata arsip. Jika pelaksana sudah menyelesaikan permasalahan dalam surat sesuai dengan disposisi pimpinan, surat beserta LD1 diserahkan kepada TU unit pengolah untuk disimpan.
Prosedur penanganan surat masuk dengan menggunakan sistem buku agenda dan penanganan surat masuk menggunakan kartu kendali pada surat penting sudah saya jelaskan. Sekarang tugas kalian adalah menjelaskan, silakan mencari dulu, prosedur penanganan surat masuk biasa dan rahasia dengan menggunakan kartu kendali. Untuk memudahkan kalian boleh membuat bagannya, kemudian jangan lupa diberi keterangan agar lebih mudah.